Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Ges di sini. Kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data terdiri dari mean atau rata-rata, modus, dan median. Sebenarnya ada juga yakni kuartil dan desil, tapi itu tidak bisa jelaskan dalam video ini. Jadi untuk mempelajari kuartil dan desil bisa kalian baca modul yang Mister bagikan pada bahan ajar e-learning ya. Oke, kita langsung ke contoh yang pertama. Tabel berikut memperlihatkan berat badan 50 siswa MAN IC Tanah Laut. Tentukan A. mean atau rata-rata, B. modus, C. median. Kita mulai dari yang pertama, yakni mean. Nah, mean atau rata-rata. Untuk mencari mean, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Mean atau X-bar, rumusnya adalah sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Yang mana kalau kita uraikan akan menjadi seperti ini. Xi ini adalah nilai tengah setiap kelas ya, nilai tengah kelas ke I. Kemudian Fi adalah frekuensi kelas ke I. Nah, untuk menjawabnya kita perlu membuat tabel terlebih dahulu sebagai berikut. Jadi kita tambahkan dua kolom di sini, yakni kolom untuk Xi atau nilai tengah, kemudian Fi dikali Xi. Kalau yang ini masih sama seperti soal yang tadi. Oke, kita mulai dari Xi. Xi adalah nilai tengah. Seperti pelajaran yang lalu, kalau mencari nilai tengah, itu adalah kita jumlahkan antara batas bawah dan batas atas, kemudian dibagi dua. Contohnya untuk yang kelas pertama, ini misalkan kita mau mencari Xi-nya. Berarti untuk kelas pertama adalah batas bawahnya 31, kemudian batas atasnya 35. Ini kita tambahkan 31 ditambah 35 dibagi 2. Kita dapatkan 33. Nah, ini kita tulis di sini 33. Begitu juga dengan kelas yang kedua. Batas bawahnya 36, batas atasnya 40, ini kita tambahkan 36 ditambah 40 dibagi 2. Nah, ini dapat hasilnya 38. Kita tulis di sini juga 38. Dengan cara yang sama kita lanjutkan sampai kelas yang terakhir. Nanti kita dapatkan di sini adalah 43, 48, 53, 58, dan 63. Kemudian sebelumnya ini juga perlu kita totalkan, yakni sigma Fi-nya, total semuanya ini kalau ditambahkan adalah 50, sesuai dengan banyak siswanya tadi ada 50 orang. Nah, kemudian kalau sudah dapat Fi dan Xi, itu kita kalikan ya. Jadi dikalikan antara Fi dengan Xi. Kita masukkan ke sini hasilnya. Oke, 4 dikali 33 itu dapat hasilnya 132. Kemudian 6 dikali 38 hasilnya adalah 228. 9 dikali 43 didapat hasilnya 387. Dengan cara yang sama kita akan memperoleh 672, 530, 290, dan 126. Nah, ini kalau dijumlahkan sigma Fi kali Xi-nya kita peroleh 2365.
Nah, setelah dapat, baru kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi adalah X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Nah, tinggal kita masukkan saja lagi sigma Fi dikali Xi di tabel tadi ini. Ya, 2365 per sigma Fi-nya yang di sini 50. Nah, tinggal kita bagi saja lagi, diperoleh hasilnya adalah 47,3. Nah, inilah rataannya atau meannya. Sebenarnya mencari mean juga bisa dengan menggunakan cara yang lain, yakni bisa dengan menggunakan rataan sementara, bisa juga dengan cara pengkodean. Itu bisa kalian baca pada modul ya. Jadi yang Mister jelaskan hanya dengan rumus yang paling familiar digunakan, yakni yang ini. Ya. Ini yang paling sering digunakan. Oke, kita lanjutkan lagi yang B. Bagian B adalah menentukan modus. Rumus yang digunakan adalah MO sama dengan L ditambah P dikali D1 per D1 tambah D2. L di sini adalah tepi bawah kelas modus, kemudian P adalah panjang kelas, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, sedangkan D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Nah, kita masih menggunakan tabel yang tadi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan letak kelas modusnya. Yang perlu kita lihat adalah frekuensinya. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Berarti kita lihat di sini, frekuensinya yang paling besar itu adalah 14. Berarti kelas modusnya ada di sini. Ya, jadi letak kelas modus di sini. Kelas modus ya. Kemudian langkah berikutnya kita tentukan tepi bawah kelas modus. Sebelumnya kita sudah belajar cara menentukan tepi bawah itu adalah batas bawahnya dikurangi 0,5. Berarti 46 dikurangi 0,5 didapat 45,5. Ini adalah L-nya. Kemudian berikutnya adalah kita cari P. P atau panjang kelasnya. Dilihat saja dari 46 sampai 50 itu ada berapa. Coba misalkan kita jajahlah, ada 46, 47, 48, 49, 50. Ada 5, berarti panjang kelasnya ada 5 ya. P-nya 5. Kemudian kita cari lagi adalah D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sekarang kita lihat di sini. Kelas modus frekuensinya 14. Kelas sebelumnya frekuensinya adalah 9. Berarti kita cari selisihnya antara 14 dengan 9. Jadi kita kurangkan saja. 14 dikurangi 9 dapat hasilnya 5. Kemudian cari lagi D2. D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Tadi kelas modusnya 14. Kelas sesudahnya frekuensinya 10. Kita cari selisihnya, 14 dikurang 10 sama dengan 4. Nah, baru setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya tadi adalah modus sama dengan L ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. Nah, tinggal kita masukkan saja lagi ke dalam rumus ini. Tadi tepi bawahnya adalah 45
ditambah P-nya adalah 5 panjang kelasnya, kemudian D1-nya 5 per 5 ditambah 4 sama dengan 45,5 ditambah 25 per 9 sama dengan 45,5 ditambah, ini kalau kita bagi diperoleh 2,78 sama dengan, tambahkan di hasilnya adalah 48,28. Nah, jadi inilah modusnya. Bagian C yakni median. Rumus yang kita gunakan adalah ME sama dengan L ditambah P dikali N per 2 dikurang F per Fm. Di mana L itu adalah tepi bawah kelas median, P adalah panjang kelas interval, F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, Fm adalah frekuensi kelas median, dan N adalah banyak datum. Kita masih menggunakan tabel yang sama ya. Langkah pertama yang harus kita tentukan terlebih dahulu adalah N atau banyak datum. Banyak datumnya adalah 50 ya, sesuai dengan jumlah frekuensinya. Kemudian kita tentukan adalah letak kelas median. Caranya adalah tinggal kita bagi N per 2. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Nah, baru kita lihat ke tabelnya. Berarti kita cari data yang ke-25. Caranya kita tambahkan mulai dari atas ya. Di sini 4. Kalau kita tambah dengan 6, 10. Belum sampai ke 25. Berarti kita perlu tambahkan lagi. Tambah lagi dengan 9. 10 tambah 9, 19. Belum sampai ke 25. Berarti kita tambahkan lagi sekali. Tambahkan lagi. 19 tadi ya. 19 ditambah 14, 33. Nah, berarti data yang ke-25 sudah termasuk di frekuensi yang 14 ini. Ya, berarti disinilah letak kelas mediannya. Ya, di sini letak kelas median. Nah, baru setelah itu, kalau sudah didapat letak kelas mediannya, kita tentukan lagi adalah L atau tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median, ini lihat batas bawahnya 46. Berarti 46 dikurang 0,5 sama dengan 45,5. Kemudian kita cari lagi panjang kelasnya. Panjang kelasnya masih sama, yakni 5. Kemudian kita cari F. F di sini adalah frekuensi kumulatif total sebelum kelas median. Kelas mediannya tadi adalah 14. F itu adalah kumulatif sebelum kelas median. Berarti di sini 3 kelas ini ya, yang sebelum. Berarti kita tambahkan, itu adalah 4 ditambah 6 ditambah 9. Dapat hasilnya 19. Berikutnya kita cari Fm. Frekuensi kelas median. Frekuensinya adalah 14. Baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Median sama dengan L ditambah P dikali N per 2 dikurang F per Fm. Nah, tinggal kita masukkan saja lagi. Sama dengan tepi bawah kelas median adalah 45,5 ditambah 5 panjang kelasnya. N per 2 nya tadi adalah 25
25 dikurang F-nya, tadi frekuensi kumulatifnya adalah 19 per FM-nya 14. Ingat, selalu kerjakan terlebih dahulu yang di dalam tanda kurung. Ini tetap 45,5 ditambah 5 dikali 25 dikurang 19, itu adalah 6 per 14. Sama dengan 45,5 ditambah 30 per 14 sama dengan 45,5 ditambah, ini kalau kita bagi didapat 2,14 sama dengan 47,64. Nah, inilah mediannya. Contoh 2, data hasil ulangan matematika 40 siswa kelas 12 SMA Merdeka disajikan pada histogram berikut. Hitunglah A mean, B modus, C median. Jadi datanya ini diberikan dalam bentuk histogram. Ya, langkah pertama kita misalkan mau mencari meannya terlebih dahulu ya. Jawab A mean. Nah, pertama kita cari terlebih dahulu adalah sigma Fi, yakni tinggal kita tambahkan semua frekuensinya. Sebenarnya biasanya sudah diketahui di soal ini. Nih, 40 siswa itu sebenarnya adalah sigma Fi-nya. Tapi kalau kita mau cek lagi, itu tinggal kita tambahkan frekuensi yang ada di atas ini. Nah, kita tambahkan. Berarti sigma Fi adalah 2 tambah 6 tambah 10 tambah 12 ditambah 8 ditambah 2 sama dengan 40 sigma Fi-nya. Kemudian berikutnya adalah kita cari Xi atau nilai tengah. Nah, kalau datanya dalam bentuk histogram seperti ini, mencari Xi adalah kita tambahkan antara tepi bawah dengan tepi atas, kemudian kita bagi 2. Ini sebagai contoh ya. Misalkan kita mencari nilai tengah untuk kelas yang pertama, X1. Berarti kita tambahkan 60,5 ditambah 65,5, baru hasilnya dibagi 2. 60,5 ditambah 65,5 kita bagi 2. Didapat nanti hasilnya itu adalah 63. Begitu juga dengan kelas yang kedua, X2. Ini kita tambahkan berarti 65, ini kelas yang kedua, 65,5 ditambah 70,5 per 2, didapat hasilnya 68. X3 berarti adalah ini kelas yang ketiga di sini, 70,5 ditambah 75,5. 70,5 ditambah 75,5 dibagi 2. Nanti ketemu hasilnya 73. Dengan cara yang sama, kita akan peroleh nanti X4-nya itu adalah 78. X5-nya yang di sini itu adalah 83. Dan X6 sama dengan 88. Berikutnya tinggal kita masukkan saja ke rumus yang ada ya. Jadi X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi. Ini kita uraikan saja. Pertama F1. F1-nya adalah 2 kalikan dengan X1 yakni 63. Jadi 2 dikali 63
ditambah F2. F2-nya 6. 6 dikali X2, 68. Ditambah F3. F3-nya 10 dikali X3, 73. Ditambah kemudian F4, 12 dikali X4-nya adalah 78. Ini Mister hapus dulu ya. Ditambah F5. F5-nya 8 dikali X5, 83. Ditambah F6-nya adalah 2 dikali X6, 88. Ini kita bagi per sigma F1-nya tadi adalah 40. Sama dengan ini kalau kita hitung didapat nanti 126 ditambah 408 ditambah 730 ditambah 936 ditambah 664 ditambah 176 per 40. Ini sama dengan 3040 ya. Didapat 3040 per 40 ini sama dengan 76. Nah, inilah meannya atau rata-ratanya. Berikutnya adalah modus. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan letak kelas modusnya. Di sini jelas terlihat bahwa frekuensi yang paling besar itu ada di sini. Ya, ada di interval 75,5 sampai 80,5. Jadi disinilah letak kelas modusnya. Kemudian berikutnya kita tentukan adalah tepi bawah kelas modus. Nah, karena bentuknya histogram, di sini menggunakan tepi bawah dan tepi atas, maka tepi bawahnya langsung ya, langsung kita tentukan, langsung kita dapatkan tanpa perlu kita mengurangkannya terlebih dahulu. Di sini kelas modusnya, nah berarti ini adalah tepi bawahnya, yakni 75,5. Jadi langsung ketahuan. Kemudian kita cari panjang kelasnya. Mencari panjang kelas bisa kita kurangkan antara tepi atas dikurangkan dengan tepi bawah ya. Misalkan ambil, boleh saja mengambilnya yang kelas yang pertama supaya angkanya lebih sedikit. Tepi atasnya untuk kelas pertama itu 65,5, kita kurangkan 60,5, didapat hasilnya 5. Karena kan panjang kelas dari setiap kelas itu pasti sama. Jadi boleh mengambil kelas yang mana saja. Kemudian berikutnya adalah menentukan D1. D1 tadi adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus 12, sedangkan frekuensi kelas sebelumnya itu adalah 10. Nah, tinggal kita kurangkan saja lagi untuk mencari D1. Berarti tinggal 12 dikurang 10 sama dengan 2. Kemudian D2, ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kelas sesudahnya di sini frekuensinya 8, berarti tinggal kita cari selisihnya. Jadi 12 dikurang 8 sama dengan 4.
Nah, baru kita masukkan ke rumusnya. Tadi rumusnya mencari modus adalah L ditambah P dikali D1 per D1 tambah D2. Nah, tinggal kita masukkan saja lagi. Tepi bawah kelas modusnya adalah 75,5 ditambah 5 dikali D1 nya 2 per 2 tambah 4 sama dengan 75,5 ditambah 5 dikali 2 per 6. Ini kelanjutannya di sini ya. Sama dengan ini tetap 75,5 ditambah 10 per 6 sama dengan 75,5 ditambah 1,67. Ini kita bulatkan ya. Sama dengan dapat hasilnya adalah 77,17. Nah, inilah modusnya. Jadi rumusnya masih sama. Kemudian yang C, kita mau mencari median. Ya, langkah pertama berarti kita tentukan terlebih dahulu letak kelas mediannya. Ya, kita cari dulu n-nya. N sama dengan tadi ada 40. N per 2 sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20. Berarti letak dari kelas mediannya ada di data yang ke-20. Jadi kita cek di histogramnya, kita tambahkan. Pertama, mulai dari yang kelas pertama, 2 ditambah 6, hasilnya 8. Belum sampai 20. Berarti kita tambahkan lagi dengan kelas yang ketiga. 8 ditambah 10, 18. Belum juga sampai 20. Berarti kita tambahkan lagi kelas yang keempat. Tadi 18 ditambah 12, hasilnya adalah 18 tambah 12 hasilnya 30. Nah, 30 sudah melewati 20. Berarti otomatis adalah letak kelas mediannya ada di interval yang keempat, di kelas yang keempat. Jadi disinilah letak kelas mediannya ya. Jadi di sana. Kemudian berikutnya kita mencari tepi bawah kelas median. Ini langsung ketahuan nih tepi bawahnya yang sebelah kiri. Tepi bawahnya adalah 75,5. Kemudian panjang kelasnya sudah sama tadi seperti tadi 5 ya. Tinggal kita kurangkan saja 65,5 dikurangi 60,5 hasilnya 5. Berikutnya kalau median kita perlu mencari F. F tadi adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, sebelum kelas median, tadi kelas mediannya ada di sini. Nah, tinggal kita jumlahkan yang sebelumnya. Berarti 2 ditambah 6 ditambah 10 ya. 2 ditambah 6 ditambah 10. Ini yang sebelumnya ini nah, frekuensinya. Didapat hasilnya 18. Kemudian FM. FM itu adalah frekuensi kelas median nih. Frekuensi kelas mediannya adalah 12. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Median sama dengan L ditambah P dikali N per 2 dikurang F per FM sama dengan
Baru kita masukkan angka-angkanya, tapi bawahnya tadi adalah 75,5 ditambah 5 dikali N per 2 tadi adalah 20, dikurang F-nya adalah 18, per Fm-nya 12. Sama dengan 75,5 ditambah 5 dikali 20 kurang 18, 2 per 12. Sama dengan 75,5 ditambah, ini kalau kita hitung, kita sederhanakan, nanti kita peroleh adalah 10 per 12 sama dengan 75,5 ditambah 0,83 sama dengan 76,33. Nah, inilah median dari data yang disajikan dalam bentuk histogram.